On. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Dakdikduk Dagelan IDAC. Bersama saya Hardi, Ayo, Mas Mamang, Mamardi. Nah, kebetulan nih kita lagi kedatangan tamu. Mungkin teman-teman banyak yang tahu, apalagi teman-teman Starlet, apalagi ini terkenal settingan Kiki Yoi. Jadi kita akan bahas soal per. Nah, bersama kita ini Mas Kiki Yoi. ceritanya kayak kawan-kawan. Jadi ceritanya penuh intrik dan jebakan. Mobil dihalangin, ya kan? Penundaan pengiriman barang, akhirnya sampai pasukannya pada kumpul. Jadinya agak-agak surprise sedikit. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa buat patokan yang mau aja. Gitu. Oke. Nah ini gitu apa Mas Kikio ini biasanya kan orang kalau Mas mau ceper nih, nah gimana? Nah itu dia ada resep tersendiri. Sampai tukang pernya ngomong settingan Kikio itu apa tuh bro? Bisa dibongkar nggak nih bro? Wah ini jadi jadi apa ya? Malu banget sebenarnya. Ini sebenarnya Mas Mamang nih dewa sabar saya sebenarnya. Itu Mas Ardi bisa-bisa. Jadi hanya bisa karena terbiasa dan dulu pernah tertipu banyak udah. Oh gitu. Pengalaman ya, nggak ada guru di sekolah gitu. Tapi kalau mau kita ini nih apa nyeperin yang paling murah tuh apa gimana? Budgetnya lo budget nih gimana? Oh dari zaman SMP juga udah tahu murah budgetnya potong per. Oh. Tapi jangan bicara enak ya. Gitu. Yang penting gaya dulu. Yang penting ceper dulu ya. Betul. Gitu. Potong aja dulu. Kalau mau murah lagi apa? Es teh manis 2.500. Nah itu paling murah, modifikasi paling murah dan selepas dahaga. Gitu. Yang murah modifikasi 2.500 es teh manis. Sekarang udah naik kali om ya? Udah 3.000 kali. 3.000 katanya. Ya mbak. Di postingan lu kan lagi rame potong atau custom. Iya. Sama kan? Nah, menurut Om Kiki nih. Custom dan potong itu ada beda nggak sih? Ya kalau dari per masalah bicaranya custom atau potong sih sebenarnya sama aja, cuma pembahasannya aja lebih intelek gitu ya. Bahasanya lebih intelek. Bahasanya benar ya om ya, bahasanya lebih intelek gitu. Tapi kalau bicaranya kaki-kakinya custom itu kakinya itu banyak. Dari sobreker bisa, dari busing armnya pakai kayu bisa, dari bau chamber. Chamber kit namanya. Jangan ngomong bau chamber. Gitu. Tadi ketawain. Gitu. Bau chamber itu apa? Chamber kit kalau chamber kit. Gitu. Kayak istilahnya seal apa? Master kit. Padahal mau cuma seal kecil 2.000 kan ngomongnya master kit. Itu bahasa-bahasa yang ini aja gitu. Bocor, minumnya Mas ya. Gitu Mas Bayu. Ya, kasih Mas Kiki. Kalau misalnya pembahasan custom per custom atau potong ya istilahnya aja yang beda, tapi sih sebenarnya sama-sama aja gitu. Sama. Mbak. Apa mungkin memanipulasi mobil apa untuk apa? Tapi tetap itu sudah apa? Itu custom. Jatuhnya custom juga gitu. Tapi tetap potong. Kan standar mobil misalnya sedan tingginya 3 jari 4 jari. Terus nanti pengen di Starlet ya kan konstruksinya beda. Iya. Nah, pasti dipotong, nggak mungkin enggak. Kalau yang murah ya, artinya gini, mobil lain, betul, dipotong. Kalau salet gitu. Kalau salet, nanti dipresiskan dari salet. Yang penting jaraknya mangkok atas dan mangkok bawah nggak terlalu jauh, 5 cm gitu. Tapi kan harus beli pernya lagi dan ada biaya lagi mungkin ya. Yang murah sih per standar dipotong, mudah. Mudah. Tapi pernah ngelakuin kayak per di press gitu pernah? Di press kan berarti kan dipanasin kan ya? Iya, dipanasin gitu om, itu dipanasin pernah dulu. Jadi pas di tragedinya, karena malunya kalau diinget-inget nggak ketulungan. Oh gitu, pas di bukan itu apa cuci steam zaman dulu kan itu ya, pakai cagak ya, pakai cagak itu beruntung copot tuh karena nggak diikat. Akhirnya nunggu. Jadi pas mau turun itu mobil dipegang satu-satu tuh. Itu lama ngantri mas, malunya semua umur. Mobil siapa sih nih gitu? Jadi kan karena fair kan memang
di sisi bawah sama atas itu kan ada mangkokannya ya. Oh iya. Jadi begitu dia diangkat, nggak ada load, karena per dipotong itu dia lari bergeser kan. Nah begitu dia balik lagi, dia nggak akan bertumbuh pada mangkoknya, pada knocknya. Akhirnya entah miring sebelah atau yang bunyi pasti. Betul. Untuk itu makanya diikat. Itu udah kalau paling amannya sih gitu ya murah ya gitu. Tapi dengan itu juga sebenarnya owner mobilnya itu harus bawel dan ngerti juga sih sebenarnya Om. Gitu, jangan potong per, iya berapa, tiba-tiba komplainnya banyak, setia lari begini bayar pego mau ngomel-ngomelin orang kan. Iya kan Om, ya kan pego nonton bioskop sama cewek aja nggak cukup sekarang. Wah, jadi modifikasi yang menurut es teh manis benar. Jadi kalau memang gitu udah pakai standar aja, kalau enggak jual beli Avanza. Beli mobil baru ya. Ya betul. Jadi kalau pusing hitung. Jadi kalau yang benernya itu ya pakai lowering kit. Sebenarnya tekniknya begitu. Oke. Tekniknya cuman berhubung lowering kit buat khusus Toyota atau khusus Starlet itu lumayan mahal. Ya. Mahal. Jadi mereka beralih ke substitusi mobil lain gitu. Tapi apa yang namanya custom? Betul. Namanya Custom. Itu bisa disebut custom. Kalau Om Gigi nih terakhir, itu settingan cepernya mobil Starlet-nya kapsul itu pakai lowering kit kah atau apa gitu? Mungkin biar teman-teman bisa tahu. Ini kalau settingannya. Kalau mau Starlet kita, kalau basicnya mau ceperin, kita bicara ongkos trayek murah dulu ya. Nih kita murah dulu nih. Kita pastikan dulu pemilihan velg dan ban yang kita sesuai kita mau, atau emang buat daily use itu harus cocok kita, bannya tebalnya seberapa, velgnya seberapa. Setelah dipastikan itu udah cukup dan nggak bakal ganti-ganti lagi, baru kita bisa setting per standarnya. Pernya mau potong atau lower kit apa-apa itu tergantung budgetnya. Kalau hobi ganti-ganti pelek sama ban berarti sarannya coilover ya nggak pusing. Artinya menurut lo kita setting penampilan luar dulu, baru suspensi. Ya, jadi masih penonton pasti kita tentukan pelek dan ban dulu yang cocok sama kita, sesuai dengan karakter kita berkendara, terus daily use-nya, perjalannya itu harus ini ya Mas ya. Harus sesuai. Kalau emang mobilnya buat ngantar ya, kantor, buat ngantar anak ke pasar atau segala macam, dilihat tuh tanggulnya semana, ini semana, gitu ya Mas ya. Gitu, memposisikan mobil daily use dulu. Kalau setelah udah yakin, wah benar nih, saya pakai pelek ini, udah cocok. Mungkin kalau mau beli pelek lagi, ya ukurannya nggak jauh-jauh dari ini, jadi tidak merubah konstruksi yang ada. Karakter suspensi yang udah disetting. Betul gitu Mas Bay. Terus dulu ya. Kasih ya. Thank you. Tapi sebenarnya kalau kita mau pakai per standar tapi kita potong, kategori masih enak itu kira-kira berapa banyak sih kita potong dari yang pengalaman yang sudah? Kalau ini misalkan nih yang kategori masih lumayan ini lah. nih per depan nih Mas. Biasanya anak-anak ngincarnya per depan nih. Iya, Oh gitu ya. Ya biasanya ngincar depan dulu, belakangnya nggak mikirin. Padahal kan pas penumpang bingung, akhirnya istri suruh pindah dia naik angkot. Biasanya gitu Mardi. Iya. Karena depannya nggak aman nih, nggak bentok. Pas istrinya ngikut belanja bulanan, ya mama mentok, mama naik Grab aja deh. Aduh, itu bisa berantem tuh kan gitu tuh. Gitu, modifikasi yang bener lah. Kalau emang kiranya ilmunya nggak cukup dan uangnya nggak cukup, mendingan standar aja. Betul. Gitu. Oke, batas nyaman per depan Seberapa banyak sih? standar. Batas nyamannya itu tidak potongnya ya. Untuk kita potong nih Mas nih. Anggaplah kita potong ya. Kita potong gitu ya. Kita potong itu tidak lebih dari di bawah 2,5 ulir. 2,5 ulir. Maksimal 2,5. Maksimal 2,5 ulir. Nah kalau emang kita mau, tapi kurang pendek, ya berarti diganti dengan per custom yang custom untuk mobil lain. Untuk mobil lain kita maunya pakai apa nih, nanti bisa sambil diskusi sharing dengan tukang kayu kakinya yang bongkar. Gitu. Kalau emang menggunakan per standar jangan lebih dari di bawah itu. Itu udah dipastikan gasruk ya. Kalau tanpa piranti yang lain pasti gas. Apalagi dengan pakai biasa kan anak kan Starlet pakai ring 15, ban 95.
tanpa diatur sudut-sudutnya ya mas ya. Dengan stopper yang 50.000 tuh kan bonusnya biasanya 50.000 tuh yang per merah tuh yang buat kayak ganjilan pintu. Kalau saya bilang mah itu bukan stopper, ganjilan pintu. PU poliuretan. Bukan mending mas, itu kemahalan. Oh, mahal. Jadi kalau ganjilan pintu tuh yang buat itu yang gocap tuh 50.000 tuh itu. bahan kayak ban. Ya, itu lebih parah, sedih pas di bawah. Pas banget itu. Mobil kita ini tua boleh, tapi murahan jangan. Berarti cuma potong per aja, sok nggak diganti. Caranya enggak, Oh, caranya enggak. enggak. Gitu. Jadi kalau masalah lebih enaknya meningkat dengan stake-stake-nya satu-satu dulu. Sebenarnya nggak usah pakai turun-turun mangkok. Biasanya ada tuh Mamardi. Oh. Iya. Ya, Potong. Ya kali itu. jadi PR-nya tetap standar, tapi biar cepet pindahin mangkok. Mangkok bilas dulu. Iya. Terus dipindahin ke bawah. Itu kan las panas ya. Iyalah. Itu yang rusak namanya mas? Sionya, Sionya ya. iya. Bocor deh. Pusing. Ya kan akhirnya ngorek-ngorek duit rumah tangga. Waduh. Repot, jangan. Mendingan pastikan dulu maunya gimana disusun sedemikian rupa dari awal. Kalau mau ceper benar. Kalau mau enggak standar aja, tapi kumpulin. Oh misalnya budgetnya 3 juta per shockbreaker segala macam, stopper dan damper springnya, mendingan ditabung. Karena kalau kayak kaki kan harus sejalan semua ya mas, jalan semua masangnya bareng biar nggak kena ongkos bulanan. Oh, Pijak itu namanya. itu mendingan ditabung. Mendingan ditabung. Luar biasa pengalamannya. Tapi kalau sebenarnya ngelas tadi tuh kalau kita pakai shock yang bawaannya salad kota itu mungkin masih nggak ada masalah karena dia modelnya kan cartridge. Ya, Beda sama kapsul ya. Oh iya, Kalau cartridge, kotak ya. itu kan bisa dibuka, bisa dibuka ganti ya mas. kita Ya, ganti, benar, jadi benar. mangkoknya bisa kita turunin. Cuman konsekuensinya harusnya rootnya itu panjangnya juga harus dikurangi dong ya. Iya mas. Ya Jadi kan konsekuensinya yang batang asnya batang itu asnya harus harus dikurangi. dibubut dipendekin. ah, Konsekuensinya harus gitu. karena sebenarnya memang shock itu sama per itu satu kesatuan. Jadi nggak boleh juga kalau pernya terlalu keras shocknya, karena bagaimanapun shock itu hanya bersifat absorber, hanya Oh, shock redam penciutan. rebound ya mas ya benar. Redam, Nah, yang redam. bermain pertama kali kan si per artinya. Betul. Itu saling berkaitan. Cuma sekarang ya memang kita nyari casingnya shocknya solid kotak dan nyari cartridge-nya kan nggak mudah. Iya, udah jarang. Tapi ada beberapa Susah ya, yang kayaknya kayaknya kalau begitu ya. Udah jarang Catherine. Soalnya agak jarang tuh kalau nemuin yang gitu kata-kata udah dipakai di kapsul ya. Kapsul pasti kan simple orangnya. Iya. Ada lagi. ya potong. Saya juga kadang pakai potong. Potong gawat. Potong paling jangan banyak-banyak lah, karena Ya. ya kita mikirin juga kadang buat keluarga. Tapi bener ya bilang Mas Kiki tadi ya. Jadi memang orang kalau udah mulai gelutin suspensi itu paling capek. Karena ini soal Nyaman. apa ya, orientasi berkendara ya. Ini cukup menyita ya waktu, tenaga, dan pikiran ya. Ini beliau buktinya beli per depan belakang hampir 4 juta dibeli. Gimana hasilnya? Ya harus puas. Nah, itu dia makanya. Saya bilang tadi kan kalau dibilang Om Ardi pakai per apa tuh? Tanah B. Lower kit jatuhnya. Iya loh. Nah, lower kit itu benar, teman-teman. ya, Jadi harganya segitu. Jadi lower kit itu buat Toyota ya lumayan harganya karena memang susah ya Mas ya di pasarannya. Kecuali kayak Honda asal kita bawa uang juga pasti ada. Ya, dari tahun berapa juga pasti ada. Sampai jual kontrakan juga ada ya. Pasti ada. Kalau bicaranya main Honda tuh udah bicaranya 4 kontrak kan tinggal 2. Nah, Tinggal gitu 2. ya. Besok bercerai tuh. Karena istrinya mau di mobil mulu kan gitu. Kan Kali mobil ke istri. nah. Tapi tadi gini ya, kembali ke saya juga dulu pernah pakai per standar, terus per potongan pernah terus Nah, gitu. pakai per aftermarket itu beberapa. Saya pakai RSR pernah, terus RSR. pakai Apex pernah, Apa sih? ya kan, Apex pernah. Tapi paling enak itu memang pakai coilover, karena coilover itu satu jari pun mobil nggak akan nyangkut. Betul. Itu memang kelebihannya. Cuman kembali harus diingat ini buat teman-teman, nggak semua coilover itu enak buat harian. Tapi bukan berarti coilover itu buat harian nggak enak juga, enggak. Benar.
paling benar itu kalau teman-teman ya, lagi-lagi jangan terpengaruh sama brand ya. Memang brand bagus, tapi peruntukannya. Benar. Ada juga kan coilover memang wah coilover kayak batu keras banget, gak enak dipakai. Ya memang dia buat race only, jangan dipakai buat jalanan di Basicnya ya jalan Mas. raya. Betul. Saya pakai coilover, sekarang pakai produk Malaysia enak. Menurut saya enak. Dulu sebelumnya juga pakai juga enak. Di Mas Nuki itu saya ingat Mas Nuki Basiki, teman kita dari Bandung, itu saya dapat coilover dari Malaysia, nggak tahu mereknya apa, cuman saya janji sama beliau dicoba aja dulu Mas, kalau cocok dibayarin, nggak cocok dilepas lagi. Saya bilangin gitu, karena jangan sampai kita udah beli mahal, setelah dipakai ternyata wah nggak bisa buat harian nih, nggak enak. Keras. Benar. Nah, jadi di sini saya ingin tegaskan ke teman-teman, tidak semuanya coilover itu tidak bisa buat harian. Betul. Kalau mau fair, oke, harga segini saya beli, saya coba dulu ya. Ya. Cocok saya bayarin, kalau nggak cocok ya atau kasih uang bensin kayak atau apalah, gitu. Ya. Nggak apa-apa, itu lebih baik daripada kita nanti Ya, kita udah kadung beli ya, ya, kalau- ternyata nggak enak, terus kita jual lagi, sebenarnya kita tahu itu nggak enak, diem aja, itu kayak kurang fair karena dunianya terlalu sempit, teman-teman. Ya karena ya semuanya juga harus dihitung gitu, karena kalau bicara udah apa coilover begitu, udah aftermarket begitu, kita gunakan kemana gitu. Mendingan cari review dulu deh, siapa teman yang pakai, cobain aja dulu mobil. Coba dulu. Soalnya kan bicaranya di atas 10 juta ya Mas. Iya, Yang bicaranya itu istilahnya itu 2 kali gaji UMR Jakarta loh. Itu sedihnya kalau kaum miskin nih kayak saya begini nih, itu ngumpulinnya aja itu kita bisa makan tempe orek tiap hari bener. Bukan kaum miskin, kaum mendingan. Oh ya mungkin gitu, kalau saya mungkin itu apa gitu. Bos, Oke. Berarti itu ya, udah cukup ya. Ya, Tambah. ada tambahan lagi ya Mas? Ya kalau misalkan teman-teman mau custom pair talent bisa. Jangan mau Mas Kiki ya. Oke. Tapi saya mau nambahin sebenarnya, kalau dari teman saya kemarin saya kan sempat nanya tuh sebenarnya di mana apa aja ya, biar diskusinya menggairahkan aja sih sebenarnya. Apa sih bedanya custom sama potong? Sebenarnya sama-sama aja gitu. Kita customize memakai yang bukan Orinya. sesuai setupnya dia gitu. Artinya ya memang kita custom, entah dipotong, entah ganti per mobil lain, apa itu tetap namanya custom karena kita nggak pakai produk OM yang memang didesain buat dia. ya. Itu aja, udah merubah dari Jadi Seharusnya. harus jelas konsepnya dulu. Pakai pelek apa, ban berapa, ET-nya berapa, nanti mobilnya buat kemana, pakainya gimana nih, speknya gimana om nih, gitu enaknya. Jadi buat keluarga bisa, ini bisa. Jadi sebenarnya itu bukan hanya per yang custom, shockbreaker juga pakai shockbreaker yang standar dan bagus ya. Ya mas ya, bagus kayak apa SLG itu jangan salah loh, ada 3 ya mas ya. Oh 3 ya? Ada 3 om. Ini jadi panjang lagi apa nih? Gitu sebenarnya itu ini rahasia. rahasia. Cuman gini, kalau bicara yang bagus kayak BSLG, orang bicaranya kayak BSLG aja nih. Ya kan? Malaysia, Thailand, Iya. Jepang. Iya. Kalau depannya itu pasti beda. Betul. Ya Mas ya? Iya. Pasti beda. Mahal amat. 2,5 juta ini. Bilang katanya itu punya kayak punya Soluna, Ya, apa Starlet. standar ya. Di situ ada tulisannya 4EP ya Mas. Itu buat Starlet ya. Dan warnanya kardusnya itu jelas bisa membedakan, dan dia itu adalah ciri-cirinya nanti itu bisa di Google kok banyak kok gitu loh. Itu jadi kalau itu aja cukup, dan pakai shockbreaker belakang pun saya baru nemuin nih om kemarin. Jadi ada merek salah satu industri juga, cuman hanya minta lisensi Jepang aja dan harganya itu di bawah pasaran. Saya udah coba, itu enak. Mereknya apa? Boleh nyebut merek ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa ya. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih kalau bicara mau cari merek. Kalau mau cari silahkan, kalau ketemu. Nah, saya bisa ngomong begitu karena kalau ketemu nih. Nah, itu dia. Itu Ya mereknya merek SRR. SRR. Ya. Bukan itu. SHRC itu ada lagi Ya, ya. bukan. Ini Ya, kalau SRR. ketemu, karena saya ada diskusi dengan ini, gue maunya diameter ininya segini, ini segini. Oke. Gue mau bisa mangkoknya biar kayak Honda. Oh. Kalau kayak Honda, kok kayak Honda emang sama.
Kenapa biar kayak Honda? Biar lower kitnya saya beli murah. Oh. Itu yang belakang emas. Karena jadi kalau Honda tuh Iya. karena produknya banyak, mau Apex sih mau Iya, itu iya, iya, nggak ada. ya nggak bakalan harganya mahal. Oh, itu gue demen nih begini. Itu. Jadi teman-teman kalau ada yang pengen tahu lagi soal per atau apa bisa add Facebooknya Om Kiki Yoi. Namanya Kiki YOI. Ya, ya. Ya. Sebenarnya ini ini nggak promosi. Bukan. Saya jebakan ini. Saya pernah dijebak benar. Masalahnya kalau kita kan belum paham banget soal per. Kalau ini kan pengalamannya banyak Ya, nih. sebenarnya kan Gitu kita loh. kan ini soal jam terbang ya, Ah, seringnya ah, gitu itu. ya. Jadi karena nanti memang dikembaliin ke owner masing-masing. Yang penting kan kita udah tahu konsekuensinya gitu Iya, kan. betul. Tukang per kita suruh potong terus kita pakai nggak enak terus nyambung per lagi kan udah nggak bisa. Jadi Makanya jangan biar kita nggak mengalami itu, kita nanya-nanya aja yang Sama sudah yang sudah benar. kira-kira Ya, bagaimana. jadi jangan sampai Jangan sampai mertua turun ya. iya saya pernah aduh Om, itu tahun 2013 Om. Mertuanya suruh turun. Karena kita nyampe berdua ya kan sama istri, so tiba-tiba mertua saya ikut dong. Saya itu oh ibu ini ya saya copot speaker dulu. Saya mau ngomongin saya bangun copot mau ngapain sih emang kempes gitu. Itu malu setulungan tapi ya itu Ya, Pengalaman, pengalamannya udah banyak. ya nggak ada yang saya tanya waktu itu. Nggak ada yang saya tanya itu di pom bensin di masih di Depok sih. Iya, Gitu. itu luar Cuman biasa. agak sedih aja. Jadi kalau ada orang cerita begitu, oh mentok istri saya di belakang, sampai istri saya pindah ke depan masih mentok lagi. Akhirnya istrinya naik angkot, kasihan. Belok begini-gini gitu loh. Jadinya tuh, aduh jangan deh. Tuh, jangan sampai ya teman-teman. Jangan Kalau deh. mertua udah kayak itu Kalau- udah kacau deh. kalau mau Bisa dipecat jadi mantu. Modifikasi itu yang layak, yang wajar, yang bisa daily use, dan tapi bisa diapresiasi sama orang. Oke, cakep. Oke, ya. Ke depan kita ngomong apa? Pelek. Boleh, Pelek, boleh, boleh. Pelek, Iya, Ah, kita sama undang Mas lagi. Kiki lagi ya. Kita Aduh, undang lagi. ya, oke. Kita jebak. Oke, Mobilnya nah. kita kunci di sini. Ini sebenarnya saya kangen sama guru saya. Sebenarnya nih mau nengokin, mau gimana. Akhirnya Dijebak. tiba-tiba ada tripod. Oh ini ada apa nih? Saya bilang. Gitu, tapi ya senang lah. Insya Allah bisa berbagi, bisa berguna. Mudah-mudahan ada berkahnya. Ya Om. amin. Tidak ada penyesalan, tidak ada apa. Mudah-mudahan ya salam sehat buat semuanya. Ya. Oke. Oke, gitu aja teman-teman ya. Makasih. Thank you. Assalamualaikum.